Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya karena pemeliharaan Tuhan, saudara dan saya bisa ada dengan tubuh yang diberkati. Amin. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan supaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada dengan tubuh yang berkati. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Dan firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita sudah sampai pada kitab Mazmur pasalnya yang ke-97. Dan kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam terjemahan baru. Demikian kata sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dengan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi.
Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul, Allah kita adalah Allah yang layak diagungkan dan dipuji. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang layak diagungkan dan dipuji. Mengapa saudara saya katakan demikian? Mengapa saya memberikan judul seperti ini? Karena kalau kita baca kitab Mazmur pasal yang ke-97 ini, Mazmur ini merupakan Mazmur pengagungan. Mazmur ini merupakan Mazmur pujian, di mana di dalam ayat-ayat yang ada kalau kita baca di sana, berkali-kali pemazmur mengajak kita untuk mengagungkan Allah kita. Berkali-kali pemazmur mengajak kita untuk memuji Allah kita. Apa alasannya? Mengapa pemazmur mengajak kita untuk memuji Allah? Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama. Firman Tuhan katakan di sana, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Ini adalah satu alasan mengapa pemazmur mengajak kita untuk mengagungkan Allah. Ini adalah satu alasan mengapa pemazmur mengajak kita untuk memuji Allah kita. Karena dia katakan, karena Allah kita itu adalah Raja. Amin. Raja apa, saudara? Raja pembela umatnya. Raja pembela umatnya. Dia adalah Raja Israel. Raja yang menguasai seisi dunia. Itu sebabnya pemazmur katakan, hendaklah bumi bergembira dan pulau-pulau bersuka cita. Pertanyaannya adalah, mengapa pemazmur katakan hendaklah bumi bergembira dan pulau-pulau bersuka cita? Karena saudara, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan di sini, nah, Allah kita adalah Allah Raja di atas segala raja, yang memerintah bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi semua ciptaannya. Amin. Ya. Pertanyaannya adalah, apa buktinya kalau Allah kita itu memerintah bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi semua ciptaannya? Di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima, firman Tuhan di sana katakan, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin
di hadapan Tuhan seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sini katakan, ketika Allah hadir melalui kekuatan alam, firman Tuhan katakan bumi gemetar dan gunung-gunung luluh seperti lilin. Apa maksudnya bagian firman Tuhan ini? Firman Tuhan di sini menceritakan bagaimana kekuatan dan kemahakuasaan Allah kita. Di mana dikatakan di dalam bagian ini, Allah kita benar-benar berkuasa bagi manusia dan bagi seluruh dunia. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah Israel. Allah kita adalah Allah pembela umatnya. Allah yang pernah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang pernah membelah Laut Merah dan menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Itu sebabnya kita perlu beribadah kepada Allah. Itu sebabnya kita perlu mengagungkan Allah kita dan memuji Dia seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Keadilan Allah berlaku bagi orang yang mengasihinya. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada dari antara kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita ada dalam penindasan. Kita ada di dalam pergumulan hidup yang berat. Yakinlah bahwa Allah kita siap membela kita. Amin. Nah, firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9, ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di sana katakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Firman Tuhan di sini katakan jelas bahwa Tuhan kita adalah Allah pembela kita dan Dia siap membela kehidupan saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya Allah membela kehidupan kita? Bagaimana supaya Allah itu bisa menjadi pembela di dalam kehidupan kita? Ayatnya yang ke-10 katakan, Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bagian ini firman Tuhan katakan, bagaimana supaya Allah menjadi pembela kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, bencilah kejahatan. Amin. Jauhkanlah dosa dari kehidupan kita. Bencilah dosa dari kehidupan kita. Dan cintailah Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Pujilah namanya. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Allah penguasa langit dan bumi. Allah yang berkuasa menjadi Raja bagi kehidupan manusia. Dan juga bagi seisi dunia. Ayatnya yang ke-12. Bagian terakhir ini firman Tuhan katakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita diminta oleh Allah untuk mengagungkan Dia,
untuk memuji Dia. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, biar pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita percaya, kita yakin, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ada bersama kita. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita berdoa supaya kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita berdoa supaya kita bisa mengagungkan Tuhan? Di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-97 ini, kalau kita baca di sana, pemazmur katakan, agungkan dan pujilah Allah, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.